Guys, kita tahu ya, pasukan TNI Indonesia memang biasa sudah didedahkan dengan latihan-latihan yang sangat berat dan sangat mencabar fizikal mereka, malahan mental mereka sekali guys. Jadi guys, ada 5 tentera asing ini yang pernah berhadapan dengan pasukan TNI Indonesia. Tentera asing manakah itu guys yang berani untuk mencabar kehebatan pasukan TNI Indonesia? Ayo kita simak video ini. Brozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Top Info. Teman-teman boleh pergi ke channel Top Info, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Top Info. Okey, judul yang kita mahu reaksikan adalah 5 tentera asing yang pernah berhadapan dengan TNI. Wah, 5 tentera asing yang manakah itu guys yang pernah berhadapan dan mencabar kehebatan pasukan TNI Indonesia? Kita tahu pasukan TNI Indonesia banyak pasukan elit-elitnya ataupun komandonya yang sangat hebat, terutamanya iaitu Kopassus, Denjaka, Kopasgat, dan banyak lagi ya pasukan-pasukan elit yang ada di Indonesia guys. Jadi ada 5 tentera asing ini katanya mencabar ataupun yang pernah berhadapan dengan TNI. Jadi ayo kita sama-sama simak video ini. 5 pasukan asing yang ya pernah berhadapan dengan TNI. Dengan TNI Tentara yang pernah Nasional berhadapan Indonesia dengan TNI. atau TNI bukanlah pasukan yang sembarangan. Mereka memiliki kemampuan yang cukup tangguh berkat latihan keras mereka. Tidak hanya itu saja, pasukan Indonesia TNI ini sudah biasa didedahkan dengan latihan-latihan yang berat guys ya. Jadi mereka sudah biasa dengan apa saja rintangan yang datang ya. Itu hebatnya TNI ini. juga sudah dikenal di seluruh dunia berkat prestasi yang sudah diperoleh dikenal seluruh baik dunia dalam hal kemanusiaan, pertahanan, serta hasil perlombaan. Seperti juga tentara negara lain, Indonesia juga memiliki pasukan khusus yang disebut dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ya, Ternyata pasukan ini juga pernah berhadapan langsung dengan pasukan khusus atau pasukan elit dari negara lain. Berikut ini adalah 5 pasukan asing yang pernah berhadapan dengan TNI kita. Siapa guys? Yang pertama yaitu Tentara Tentara Gurkha. Gurkha. Pada Tentara tahun Gurkha. 1963 lalu, Indonesia sudah pernah lama. terlibat konflik dengan Malaysia. Pasukan Malaysia yang kewalahan kemudian meminta bantuan dari Inggris yang mengirim pasukan komando SAS dan pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha berasal dari Nepal namun bertempur untuk Inggris. Pasukan ini memiliki senjata Oh, dia adalah orang prajuritnya adalah daripada Nepal ya. Yang pasukan Gurkha ni tetapi bekerja untuk Inggris ya. Wow. Luar biasa juga, pertama kali saya dengar ni. yaitu pisau kukri. Dengan pisaunya ini, mereka bergerak dengan cepat dan menggorok leher musuhnya. Dalam pertempuran di Saki Kilo pada 10 Juli tahun 1964, satu peleton Tentara Nasional Kalimantan Utara berhasil meraih kemenangan melawan 2 peleton Gurkha. Dalam perang tersebut, 20 tentara Luar biasa guys. Gurkha tewas, namun tidak ada satupun korban jatuh dari pasukan Indonesia. Seorang pun Sementara tiada yang tewas ya. pertempuran melawan tentara Gurkha di Gunung Tepoi, Kalimantan pada tahun 21 November berakhir dengan kekalahan pihak TNI. Tentara Gurkha berhasil menyerang batalion 421 Raider dari divisi Diponegoro yang berakhir dengan tewasnya 24 prajurit TNI, sementara Gurkha kehilangan 3 personilnya. Nombor 2. 2. SAS Inggris. SAS Inggris. SAS atau Special Air Service adalah pasukan khusus dari Inggris. Mereka juga disebut Pernah sebagai berhadapan pasukan dengan paling TNI elit juga. di dunia dengan teknologinya yang canggih dan jauh berada di atas teknologi pasukan Kopassus milik Indonesia. Pada tanggal 23 April 1965, Lama dah. pasukan Kopassus dan SAS pernah berhadapan langsung dalam penyerangan di Pelaman Mapu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran tersebut, 9 orang prajurit SAS tewas dan Kopassus kehilangan 2 prajuritnya. 2 prajurit Kopassus 3. yang tewas juga. Korps Marinir. Korps Marinir adalah pasukan baret hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi Korps konflik Marinir, Trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI. Belanda pun ada Saat ya. itu, LB Mordani dengan pasukan naga yang ada di Irian Barat berhasil disergap oleh pasukan Belanda.
Pasukan tersebut tidak dapat dideteksi karena kemampuan mereka yang bergerak dengan sangat senyap. PGT atau pasukan gerak cepat juga pernah terlibat bentrok dengan satuan angkatan laut Belanda ini. Nomor 4. 4. Korps Komando Tropen. Pasukan baret hijau ini juga merupakan milik Belanda. Dulu, pasukan elit Belanda ini bernama Korps Special Tropen. Namun namanya kemudian diganti dari KST menjadi KCT. Hal ini terjadi ketika TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada satuan asal Belanda ini. Nombor 5. 5. Royal Malay Regiment. Royal Malay Regiment adalah satuan unit khusus milik negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya, Malaysia ya. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger, dan mereka mampu bertempur di medan yang sulit dan dengan misi yang berat. Pada tanggal 29 Desember 1963, 35 prajurit Korps Komando Marinir atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir menyerbu markas Kelabakan. Dalam serangan tersebut, 8 prajurit RMR meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Namun tidak ada korban di pihak KKO atau Korps Komando Marinir. Oh, tiada yang korban ya guys ini ya. Ini itulah 5 maknanya pasukan tiada asing lah yang yang korban. pernah berhadapan langsung dengan tentara. Maknanya pasukan daripada Malaysia pernah juga berhadapan dengan TNI tetapi tiada yang korban waktu itu. Maknanya kita sampai sekarang lah kita memang sentiasa tetap saudara guys walaupun kita tidak sama negara tetapi kita tetap menjaga kedaulatan negara masing-masing ya. Mungkin waktu itu ada salah faham sedikit ya. Tetapi kita lihat bagaimana tiada yang korban. Alhamdulillah guys. Okey, kita lanjut ya videonya. Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video dari channel ini berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa insya-Allah. So okay guys, itulah tadi 5 tentera asing yang pernah berhadapan dengan TNI. Adalah salah satu negaranya tadi daripada Malaysia juga ya. Tetapi walaupun berhadapan dengan tentera TNI, tetapi antara kedua negara Indonesia dan Malaysia tiada yang terkorban. Jadi mungkin di situ ada salah faham sedikitnya, tetapi alhamdulillah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Itulah antara Malaysia dan Indonesia ini tetap bersaudara hingga sekarang ini. Walaupun kita ini lain-lain negara, lain pemahaman terkadangnya sedikit-sedikitnya, tetapi kita tetap satu saudara dan tetap kita menjadi satu tetangga ataupun tetangga yang sangat rapat sekali ya, Indonesia dan Malaysia. Buktinya saya pun sering mereaction tentang Indonesia dan orang Indonesia pun ada YouTubernya mereaction tentang Malaysia. Kerana apa? Kerana kami ingin mahu menyatukan antara Malaysia dan Indonesia, Indonesia dan Malaysia. Itulah tujuan kami menjadi konten reaction ini, iaitu konten daripada Indonesia mereaction tentang Malaysia, Malaysia mereaction tentang Indonesia. Itulah baiknya hubungan kita hingga sekarang guys. Dan di situ kita lihat bagaimana 5 tentera asing yang pernah berhadapan dengan TNI dan kebanyakannya itu semua pada tahun 60-an guys. Tapi sekarang ini semuanya sudah baik-baik saja. Itu adalah sejarah lama guys. Jadi ada satu pepatah mengatakan, buangkan yang keruh, ambilkan yang jernih. Itulah sebaik-baiknya hubungan kita di mana-mana negara ya, di mana-mana tetangga dan di mana negara sekalipun, kita harus jaga hubungan baik kita dengan negara yang lain supaya kita terus makmur, terus aman, tiada peperangan, tiada bermusuhan. Itulah yang dituntut oleh mana-mana agama sekalipun, termasuklah agama Islam. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang menonton Bro Zul Channel. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. So guys, jaga diri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.